Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Siang itu orang tua Said akan menjemputnya. Kebetulan kakinya sudah berangsur membaik. Tapi Claudi tetap menyarankan untuk sering mengontrolnya ke pustu ini agar dapat membuka jahitan tepat pada waktunya. Jika tidak, jahitan itu akan sedikit sulit dibuka. Sebelum meninggalkan pustu ini, Bayu berkata, "Bu dokter, jika ada waktu, bolehkah aku membawamu berkeliling desa besok? Kita akan bersepeda. Apa kau kuat?" Nada bicaranya seolah-olah menantang. "Baiklah, aku kuat," jawab Claudi membalas dengan tegas. "Bu dokter, aku masih butuh dirawat di sini," kata Said yang mendengar kakaknya akan pergi berkencan dengan dokter cantik ini. "Kau sudah boleh pulang, jangan banyak tingkah," kata ibunya marah. Mendengar itu, dia terpaksa ikut pulang. "Besok pagi aku akan menjemputmu," sambung Bayu, lalu menaikkan adiknya ke mobil. "Terima kasih banyak Bu Dokter, maaf Said banyak merepotkan," kata ibunya Said. "Tidak apa-apa Bu, itu memang tugas saya," jawab Claudi tersenyum. "Bu Dokter, terima kasih banyak," kata Said tersenyum. "Jaga diri baik-baik, jangan emosi. Ingat pesanku kemarin jangan lupa," sambung Claudi. "Siap bos," kata Said sambil hormat, yang dibalas dengan tawa oleh Claudi. Besok paginya, Bayu telah sampai ke tempat Claudi. Claudi yang telah bersiap-siap segera keluar sambil menuntun sepeda gunungnya yang berharga di atas 10 juta. Dia memakai pakaian olahraga ketat, laksana atlet balap sepeda profesional. Rambutnya masih tetap diikat ekor kuda. Bayu terpana melihat lekuk tubuh Claudi yang begitu sempurna. Jantungnya berdetak kencang dan nafasnya tertahan. Tapi dia cepat menguasai dirinya dan berkata, "Apa-apaan pakaianmu itu? Tidak bagus, ganti," katanya dengan nada memerintah. "Apa?" kata Claudi tak percaya. "Pakaian ini kubeli dengan harga mahal," sambungnya lagi. "Tak peduli seberapa mahalnya, pokoknya tidak cocok. Ganti dengan yang lebih longgar," sambung Bayu. Dengan wajah kesal dan bibir monyong, Claudi kembali ke dalam. Dia berputar-putar di depan cermin melihat apa yang salah dari pakaiannya. Dia berpikir dia tidak gendut dan tidak kurus, tubuhnya ideal, apa yang salah? Akhirnya dia kembali membongkar lemarinya. Di luar sana, Bayu yang masih duduk di atas sepeda membatin. Bagaimana mungkin dia berani keluar dengan pakaian seperti itu? Dia pikir dia mau kemana? "Aku tidak munafik di balik apapun profesiku. Aku tetaplah seorang pria yang normal. Aku suka melihat wanita dengan pakaian seksi seperti itu. Tapi aku tidak suka wanita yang kucintai berpakaian seksi keluar rumah dan menjadi tontonan lelaki-laki lain dan membuat mereka berpikir tentang apa yang ada di dalamnya. Maafkan aku Claudi jika kau tersinggung." Claudi keluar dengan t-shirt pink dan celana olahraga hitam yang longgar. "Bagaimana dengan ini?" tanyanya. "Jauh lebih bagus," sambung Bayu. "Jauh lebih bagus, padahal harganya jauh lebih murah," batin Claudi. Bayu bersepeda lebih dulu, diikuti oleh Claudi, dan berhenti di sebuah tempat yang sangat indah. Tempat itu berada di tepi tebing yang cukup tinggi. Di bawahnya terlihat dataran rendah yang menghijau. Di ujung tebing sana, Claudi dapat melihat sebuah pohon yang sangat rindang. Dari ukurannya kelihatannya sudah berusia sangat tua. Bayu membawa Claudi duduk di bawah pohon itu. Mereka bercerita di sana, tertawa, bercanda, dan serius. Bayu mengeluarkan bekal yang dibawanya, roti dan minuman kaleng bersoda. "Ternyata kau membawa bekal," kata Claudi gembira karena dia memang sudah lapar. "Dan di sana tidak ada seorang pun pedagang." "Tentu saja, aku tahu kau hobi makan," kata Bayu yang langsung dipukul Claudi. Dia mengambil sebuah minuman kaleng bersoda sambil terus mengajak Claudi bicara. Dia mengocok kaleng tersebut. Claudi memperhatikan tingkah pemuda itu.
Dia hendak melarangnya karena akan muncrat begitu dibuka. Tapi tiba-tiba wajah Bayu berubah serius dan berkata, "Claudi, apakah kau mau kutembak?" Tanyanya dengan wajah serius dan suara yang lembut. Claudi sempat kaget, tapi otaknya dengan cepat berputar dan menjawab pertanyaan Bayu. "Dengan apa kau akan menembakku? Apa dengan minuman bersoda itu?" Tanya Bayu pecah. Tawa Bayu pecah mendengar jawaban Claudi. Ternyata gadis ini amat pintar, pikirnya. Kemudian dia bercerita lagi. "Ini adalah pohon legenda, tapi itu hanya cerita orang tua zaman dahulu," kata Bayu serius. "Legenda apa?" tanya Claudi. "Jika sepasang muda-mudi yang saling mencintai berada di bawah pohon ini hingga jam 12 siang, sebanyak 3 kali mereka akan lanjut ke pernikahan. Tapi kali ketiga biasanya sangat sulit untuk dilakukan. Selalu banyak rintangan, tapi ini hanya cerita," sambungnya lagi. "Apakah kau sudah pernah membawa gadis ke sini, Pak Kades?" kata Claudi sambil tersenyum usil. "Sudah," jawab Bayu singkat. Claudi sedikit kecewa mendengar itu. Melihat itu, Bayu melanjutkan perkataannya. "Kau orangnya?" katanya, terdengar sangat lembut menusuk hati Claudi. Mendengar itu, Claudi kaget, jantungnya berdetak kencang, tubuhnya terasa mengambang, nafasnya sampai susah dikendalikan. Serentak mereka berdua melihat jam tangannya pukul 12:05. Untuk sesaat mereka berdua berdiam. Ada perasaan harap dalam hati mereka masing-masing. Keinginan untuk bersama dalam sebuah ikatan. Bayu menatap Claudi dengan dalam. Claudi grogi melihat tatapan itu. "2 kali lagi? Maukah kau pergi 2 kali lagi bersamaku ke tempat ini? Bahkan mungkin bisa lebih?" tanya Bayu penuh harap. "Iya," jawab Claudi singkat. Namun jawaban itu terasa lebih berharga dari ribuan kata mutiara baginya, karena jawaban itu berarti dia mau menikah dengan. "Terima kasih," kata sambung Bayu tersenyum lembut. Beberapa saat kemudian suasana canggung mulai mencair. Mereka kembali larut dalam tawa dan canda. Bayu baru menyadari sudah lebih 3 tahun ini dia kehilangan keceriaannya, dan gadis ini sudah mengembalikan semua itu dalam beberapa hari. "Apakah kau punya kekasih?" tanya Bayu tiba-tiba. "Tidak," jawab Claudi singkat. "Baguslah," sambung Bayu tersenyum. "Bagus?" tanya Claudi. "Aku jadi punya kesempatan," jawabnya sambil nyengir. Melihat itu, Claudi agak kesal dan berkata, "Ternyata kau tidak disukai wanita di sini ya?" katanya sambil mengejek. "Bukan tidak disukai, tapi mereka terlalu takut padaku," jawab Bayu. "Tidak laku." Ejekan Claudi membuat Bayu cemberut dan berkata, "Apa katamu?" kata Bayu marah. Melihat itu, Claudi tertawa. Sementara Bayu tersenyum melihat wajah ceria Claudi. Ternyata gadis ini usil juga, pikirnya. Matahari sudah mulai beranjak turun. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Claudi kaget melihat mobil papanya terparkir di depan pustu itu. Dia berlari masuk dan ternyata papa Claudi juga akan keluar. Hampir saja mereka bertabrakan. "Astagfirullah, apa kamu tidak sadar sudah berapa usiamu? Masih berlarian seperti anak kecil," kata papanya sambil mengurut dada karena kaget. Claudi nyengir kuda dan menjawab, "Maaf, Pak," katanya sambil mencium pipi kiri dan kanan papanya dan berlari ke dalam yang ternyata juga hampir menabrak mamanya. "Ya ampun Claudi, hampir saja Mama." Kata-kata sang mama terputus karena pelukan Claudi. "Kangen Mama," rengeknya. Mendengar itu, mamanya tampak sedih dan berkata, "Mama tinggal di sini aja ya." Mendengar itu malah papa Claudi yang kaget. Setelah beberapa saat, mereka baru sadar kalau ada orang lain di sana.
Melihat Bayu, papanya Claudi berkata, "Ada nak Bayu? Silakan masuk." Maaf, Claudi memang sedikit manja. Mendengar itu, Bayu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa om, mungkin dia terlalu senang." Claudi heran bagaimana bisa papanya mengenal Bayu. "Saya permisi pulang dulu, sudah sore," kata Bayu sambil menganggukkan kepala. "Mas Bayu, terima kasih ya," kata Claudi yang dijawab dengan senyuman dan anggukan kepala oleh Bayu. "Siapa dia, Pak?" tanya Mama Claudi setelah Bayu pergi. "Dia kades di sini, mah. Ganteng ya dibanding sama si damar-damar itu," kata papanya agak kesal. "Danar, Papa," kata Claudi. "Terserahlah siapa namanya, Papa dari awal tidak suka sok pamer. Padahal mamerin harta orang tua. Untung saja kamu putus. Jarang loh laki-laki kayak Bayu. Andai dia menjadi menantu Papa." "Apa? Enggak," kata mamanya kaget. "Loh, kok tidak? Jarang loh mah. Anak muda kayak gitu mandiri dan berpikir ke depan," sambung papanya. "Terus, Claudi mau Papa buang ke sini?" kata mamanya kesal. "Kok dibuang sih mah? Desa ini juga tidak jelek kok. Papa yakin suatu saat desa ini akan maju. Penduduk di sini mau terbuka dan mau menerima pembaruan. Lagi pula desa ini juga tidak terlalu jauh dari Jakarta kok. 10 jam kok nggak jauh sih, Pah," kata mamanya cemberut, sementara Claudi hanya diam memperhatikan orang tuanya yang sedang menentukan nasibnya. "Bagaimana menurut kamu, Claudi? Apa kamu suka Pak Kades?" tanya papanya tiba-tiba. "Nggak tahu lah, Pak, lagian juga baru kenal," jawab Claudi agak malu dan langsung lari ke kamar. Mamanya ngikut di belakang. Di dalam kamarnya, Mama Claudi melihat sebuah baju di atas tempat tidur Claudi. Dia ingat baju ini sangat ketat dan memperlihatkan lekuk tubuh Claudi, dan dia selalu melarang Claudi memakai baju itu. Lalu mamanya bertanya, "Kok bajunya ditaruh di sini?" "Oh, tadi mau pakai baju itu mah. Pak Kades jutek itu malah marah dan nyuruh ganti. Padahal baju itu lebih bagus dan mahal dari baju yang sedang kupakai," kata Claudi cemberut. Mamanya manggut-manggut, sepertinya dia mulai setuju dengan Papa Claudi. Kemudian mamanya memeriksa lemari dan mensortir baju-baju Claudi. Mamanya mengemas beberapa baju Claudi yang agak seksi dan memasukkannya ke dalam tasnya. "Loh, kok disimpan mah?" tanya Claudi heran. "Biar nggak dimarahin sama Pak Kades," jawab mamanya sambil keluar. Claudi yang bingung tidak bisa berkata apa-apa melihat mamanya yang pergi ke ruang keluarga. Bersambung. Thank you for watching.